A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari seorang sahabat namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, "Intalaqa salasatu rahti mimman kana qablakum hatta awawul mabita ila ghori." Dahulu ada 3 orang di zaman sebelum kita. Mereka melakukan safar. Kemudian di tengah jalan mereka kelelahan dan akhirnya mereka mencari tempat istirahat dan berjumpa dengan gua. Tatkala mereka masuk ke dalam gua tersebut, Allah Subhanahu wa taala takdirkan tiba-tiba gua itu runtuh pintunya, sehingga tanah-tanah yang runtuh dari atas itu menutupi pintu gua dan tidak ada satu celah pun mereka bisa keluar dari gua tersebut. Sehingga kemudian di antara mereka mengatakan, "Innahu la yunjikum min hazihi sakrati illa antad'u wallaha bisolihi a'malikum." Akhirnya sebagian dari mereka berkata dari sebagian yang lainnya, "Kita tidak mungkin keluar dari gua ini, mustahil. Batu yang menutupi gua ini besar dan kita tidak bisa untuk mendorongnya, terlalu kuat. Sehingga salah satu jalan untuk keluar kita hanya pasrah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amal-amal soleh yang pernah kita lakukan." Dalam bahasa akidah itu disebut tawasul namanya. Tawasul dengan amal soleh. Faqala rajulun minhum, maka berkata salah satu di antara mereka, "Allahumma kana li abawani syaikon kabiro." Ya Allah, dulu aku punya orang tua yang sudah tua renta, sudah kakek dan nenek. Wa kuntu la ahbik surbil asi qablahuma ahlan wala malah. Dan setiap sore hari aku selalu menghidangkan minuman susu perahan dari kambing, dan aku tidak berani memberikan minum kepada istri dan anakku sampai kepada budakku sebelum aku berikan minuman itu kepada kedua orang tuaku. Sehingga diceritakan pada suatu ketika kemudian dia pergi keluar untuk bekerja mencari sesuatu. Kemudian pulang sebagaimana kebiasaan, dia memerah susu kemudian memberikan kepada orang tuanya. Cuman hari itu dia telat pulang, sehingga malam sudah gelap dan kedua orang tuanya sudah tidur. Akhirnya setelah dia bawa air susu itu, dia melihat kedua orang tuanya sedang tidur, maka dia menunggu sampai terbangun keduanya. Padahal ketika itu anak dan istrinya juga belum makan. Bahkan anaknya menangis dan teriak-teriak meminta air susu yang dipegang oleh bapaknya. Tapi bapaknya sabar untuk tidak memberikan kepada anaknya karena ingin birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ketika keduanya terbangun, maka kemudian dia pun memberikan air susu tersebut dan keduanya minum air susu itu. Barulah kemudian diberi minum kepada istri dan anaknya serta budaknya. Dari sini orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma in kuntu fa'altu zalika tigha'a wajhi." Ya Allah, kalau yang aku perbuat seperti ini kau anggap ini sebuah pahala karena mengharap wajahmu ya Rabb, farij 'anna ma nahnu fi. Tolong selamatkan kami di sini. Tolong bukakan pintu gua itu. Lihat bagaimana orang ini. Dia menyebutkan amal solehnya berbentuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya, di mana dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya. Begitulah seharusnya. Anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu lebih mendahulukan suami, baru kemudian orang tuanya. Tapi kalau anak laki beda, orang tuanya dulu, baru anak-anaknya. Makanya Nabi SAW bersabda,
tabarru aba'akum tabarrukum abnahukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kelak anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi, kalau seandainya kita tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan salahkan kalau kemudian anak-anak kita ini kurang ajar setelahnya. Karena yang namanya anak itu kan meniru apa yang dilakukan orang tuanya kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Fanfarajat say'an la yastati'unal buruj." Tiba-tiba batu ini menggelinding, bergerak, tetapi hanya sedikit. Tetap saja orang-orang itu tidak bisa keluar, tapi cahaya dari luar sudah masuk ke dalam. Ini orang pertama. Kemudian orang yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Allahumma kanat li bintu amin kanat ahaban nas ilayya. Kuntu uhibbu imra'atan min banati ami ka'asadi ma yuhibbu rajulun nisa." Dulu aku memiliki kerabat salah satu putri daripada pamanku. Orangnya cantik jelita dan aku pun jatuh cinta kepadanya, layaknya laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Aku berusaha merayu wanita itu, karena dia orang kaya, berusaha merayu wanita itu, tetapi wanita itu menolaknya. Sampai akhirnya tahun berganti tahun, Allah takdirkan keluarga si wanita itu menjadi miskin. Jatuh miskin ceritanya. Tiba-tiba wanita itu mendatangi laki-laki ini. Faqalat, dan dia mengatakan, "Kami sedang kesusahan, kelaparan. Bisa enggak kau berikan kepada kami uang sebanyak 100 dinar? Kalau kau berikan uang itu kepada kami untuk kebutuhan hidup kami dan keluarga kami, terserah kau mau berbuat apa dengan diriku." Terpaksa akhirnya. Bagaimana pula harus menjual dirinya, ya, daripada mati kelaparan. Akhirnya kemudian, karena senangnya nih laki-laki ini, dari dulu emang mengincar wanita ini, tiba-tiba wanita itu datang, kemudian hanya meminta uang 100 dinar. Dia boleh melakukan sesuatu kepada wanita itu, maka dilebihkan, diberinya 120 dinar. Maka wanita itu pun kemudian pulang dan memberi makan keluarganya. Kemudian setelah itu balik lagi kepada anak muda itu. Lah ketika kemudian anak muda itu hampir mau berzina, sudah terbuka aurat keduanya. Namanya wanita ini kan bukan suka sama suka, dan bukan juga istrinya. Dia terpaksa melakukan itu karena ingin menolong keluarganya agar tidak kelaparan. Akhirnya ketika hampir saja laki-laki ini hendak menzinainya, tiba-tiba wanita ini mengatakan, "Ittaqillah ya fulan, bertakwalah engkau kepada Allah, takut engkau kepadanya." Maka kagetlah laki-laki ini. Fakuntu wa taraktuha, aku pun bangkit dan meninggalkan wanita ini. Tapi laki-laki ini betul-betul menjaga dirinya. Ia tidak mau jatuh kepada kemaksiatan. Ia tinggalkan dan ia ikhlaskan seluruh uang yang sudah diberikannya. Tidak dianggap hutang lagi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian ia mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhi." Ya Allah, jika yang kulakukan ini sebuah kebaikan, ada pahalanya karena mengharap wajahmu, faraj'anna ma nahnu fi. Tolong bukakan, selamatkan kami dari gua yang gelap ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fanfaraja as-sahratu fala yastati'una al-buruj." Tiba-tiba batu itu menggelinding lagi, agak besar lubangnya, tapi tetap tidak bisa keluar. Sisa satu orang lagi. Yang satu orang ini mengatakan, kata Nabi SAW, "Allahumma inni istajartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal lazi lahu wa zahab." Dulu aku punya kebun dan aku punya beberapa pegawai untuk menjaga kebunku itu. Dan saat panen aku menyewa banyak pekerja untuk memanen kebun kurmaku, dan pada waktu sudah selesai pekerjaan,
mereka pun aku bayar satu persatu. Aku bayar gaji mereka, kecuali satu orang. Ia tidak mau dibayar. Alasannya, upah yang aku bayarkan terlalu murah. Dia tidak mau. Karena merasa bayarannya terlalu murah, ia pun kemudian marah dan sakit hati. Terus pergi tidak mengambil upahnya. Pergi begitu saja. Maka orang ini kemudian mengambil upah orang tadi dan membeli seekor kambing yang hamil. Kemudian dirawatnya. Rupanya Allah takdirkan kambing itu beranak laki-laki dan perempuan. Kemudian besar anaknya, beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi, bertahun-tahun. Akhirnya kemudian dari kambing ini dibelikan sapi. Sapi dibelikan unta. Saking banyaknya dari uang hasilnya, ia bayar pekerja untuk menjaganya. Akhirnya penuh satu lembah. Tiba-tiba, sudah sekian tahun lamanya, orang ini kesulitan hidupnya. Ia teringat bahwa dia punya uang pada majikannya yang dulu sempat tidak diambil karena merasa murah begitu. Setelah ia datang ke majikannya, kemudian ia mengatakan, "Saya dulu orang yang bekerja kepada kamu waktu kau upah saya tidak ambil karena sedikit. Dan sekarang saya membutuhkan uang itu." Dan akhirnya orang ini mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, kau lihat lembah di sana?" Maka orang ini mengatakan, "Ya, saya lihat lembah. Isinya kambing, unta, sapi, ada yang merawatnya. Emang kenapa?" Maka dia mengatakan, "Itu semua adalah hartamu ya fulan." Kata orang itu, "Kau jangan mengejekku. Aku tidak pernah punya harta sebanyak itu." Maka dia mengatakan, "La astaji'u bik." Aku tidak mengejekmu. Ini semua hartamu. Dulu gajimu aku belikan kambing. Maka dia pun bercerita dari awal sampai akhir. Maka hartamu menjadi sebanyak diriku. Ambil semuanya, dan aku tidak akan sisakan sedikit pun kecuali kuserahkan kepadamu. Kisah yang luar biasa, tidak akan kita temukan di zaman sekarang. Dan akhirnya orang itu pun mengatakan, "Ya Rabb, in kuntu fa'altu jalika tigha'a wajhi." Kalau memang yang aku lakukan ini adalah sebuah pahala, mengharap wajahmu, fakhruj ana ma nahnu fi. Tolong selamatkan kami di sini. Tiba-tiba kata Rasul, batu pun menggelinding habis dan terbuka lebar. Mereka pun keluar dengan selamat. Lihat di sini, ada pelajaran besar, pentingnya melakukan amal soleh. Kata Nabi SAW, "La tahkironna minal makhrufi syai'an." Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin tolkin. Walaupun hanya lemparan senyum kepada saudaramu. Karena terkadang teman-teman, amalan-amalan itu sangat dibutuhkan ketika kita kesulitan, ketika kita diberikan oleh Allah bala, diberikan ujian, diberikan sakit, diberikan kefakiran, diberikan penyakit, dan begitu seterusnya. Maka kita bisa gunakan amal-amal soleh itu untuk tawasul. Contoh, "Ya Rob, dulu aku pernah sedekah sama orang tua yang ada di sebuah gubuk. Kalau ini emang sebuah pahala ya Rob, saya lagi kesulitan hari ini. Tolong bantu aku ya Rob, berikan jalan keluar." Begitu maksudnya. Paham ya teman-teman? Karena kita semua pasti pernah merasakan kesulitan yang kadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Begitulah caranya tawasul dengan amal soleh. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.